Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi di channel Ohendra. Yang mana dalam malam ini aku mau bercerita tentang pengalaman kehidupan aku dari mulai dulu di negara kita, ya, di negeri kita, di Indonesia. Gue sempat kerja di sebuah perusahaan, yaitu di peternakan, ya, di peternakan ayam. Aku pernah jadi mudirnya dulu gitu, ya, karena pengalaman demi pengalaman gitu, ya. Nah, dulu aku sih dari sekolah mungkin kelas 4 sampai dipungut sama orang, ya, sama orang WNA gitu lah. Tapi udah masuk warga WNI juga gitu lah. Jadi aku dulu pernah hidup sama orang Cina, ya, tapi udah berdomisili Indonesia, ya, udah WNA, jadi WNI gitu. Aku sampai dipungut, jadi anak pungut, ya. Ya karena pengalaman itu aku bisa istilahnya sedikit demi sedikit mengambil hikmahnya dan juga ilmu dari dia itu, ya. Itu mungkin dari mulai mobil sampai mungkin membongkar kayak alat-alat diesel, sampai ke alat-alat listrik, masang jadiin selatir itu, Masya Allah gitu. Dia serba bisa, jadi nurun ke aku jadi istilahnya aku serba bisa gitu, ya, istilahnya. Nah, jadi kita walaupun di mana-mana, kalau misalkan kita dapat ilmu apa juga, jadi istilahnya dibawa kemana-mana itu, jadi nggak berat di sakuin lah, nggak berat dikantongin, jadi gitu, ya. Kalau udah masuk di kepala kita, ya, insya Allah bisa dipraktekkan, bisa di ini, ya. Terus dari mulai kerja di peternakan, istilahnya menjadi bawahan, menjadi atasan, aku pernah. Nah, kesininya karena aku lagi kesininya udah punya keluarga, ya, jadi bantu sama dia. Untuk dulu saya pernah istilahnya, ya, pernah keluarga dibantu sama dia dari mulai beli ini itu, soalnya dibantu sama apa yang ibu angkat itu ke sininya. Cuman kalau untuk yang memungut saya itu, ya, udah meninggal, semuanya udah meninggal sekarang gitu. Nah, aku kesininya juga dipindah kerjaan temennya, soalnya dia dulu bangkrut, ya, gitu. Terus demi hari aku keluar dari peternakan itu dikarenakan aku udah keluarga, jadi udah nggak mencukupi gaji, soalnya aku gaji kecil dulu. Aku mungkin dari mulai kelas 4 itu udah sambil kerja digaji cuman mungkin 1.000 rupiah per hari, ya. Ya, karena untuk membantu orang tua saya yang kurang mampu lah istilahnya. Saudara saya banyak, jadi gimana caranya untuk membantu orang tua dulu, sedikit demi sedikit. Kalau bisa membantu orang tua kan, ya, sama saudara-saudara, langkah baiknya gitulah istilahnya. Walaupun kita kerja keras untuk membantu orang tua, insya Allah kita cuman bisa minta doa sama orang tua. Apalagi sekarang udah pada nggak ada orang tua saya, ya, dua-duanya. Kesini saya keluar dari peternakan, ya, langsung saya buka usaha sendiri istilahnya, ya, bikin kandang. Walaupun
kecil-kecilan, terus merek ayam. Istilahnya dibilang sukses nggak sukses lah, karena saya ada masalah ya, namanya juga orang kecil lah, pasti kegencet lah istilahnya gitu. Nah saya kesininya sesudah ternak nggak dilanjutin, nah saya kesininya terus sampai saya punya inisiatif untuk jadi itu apa, bandar lah, jadi bandar ya, jadi penyalur ya, jadi penyalur. Nah sedikit demi sedikit waktu saya lalui ya, saya main di pasar, terus saya jadi bandar, kenal sama anak-anak di pasar, mana yang baik mana yang enggak kan udah ketahuan. Jadi saya mempunyai istilahnya bisa dibilang saya nyalur 5 orang sama teman saya. Mungkin sekarang yang ada juga yang udah sukses, ada juga yang mungkin biasa-biasa gitu ya. Nah, dari itu saya dulu bisa ya nyalur ayam, belanja tiap hari, mobil nyewa ya. Nah begitulah saya dulu sebelum kesini ya, pindah ke Saudi. Saya pernah jadi bandar ayam itu, lama-lama hari demi hari, minggu demi minggu ya, omset yang nambah ya, dari mulai belanja ayam 200 ekor itu 3 kintal lah kurang lebih, mungkin 3 kintal setengah ya, jadi nambah gitu, jadi sampai 300 ekor 400 ekor, jadi pokoknya sekitar 7 kintal setengah lah dulu, paling sedikit 5 kintal dulu ya. Terus saya udah bagiin tiap hari itu ya, karena bukan oper bon, tapi ada yang oper bon, ada yang ditimbang lagi, soalnya saya dibukti. Jadi datang ke rumah itu saya nimbang di kandang, misalkan berangkat asar jam 5, nanti habis maghrib saya langsung nyalur ke anak-anak yang pelanggan saya itu, yang disebut pada pedagang di pasar ya. Nah teman mungkin ada 5 orang atau 6 orang gitulah, yang satu orang itu ada yang 1 kintal, ada yang 75 kilo, ada yang 50 kilo ya, tergantung dia banyak langganan yang di pasar gitu ya. Sampai kalau kadang-kadang kesini itu kan suka ada sisa ya, dari nyalur itu ada sisa 20, ada sisa 15, ada sisa 10 ekor. Nah kan ditaruh di berokan lah di dapur saya. Kalau kita nggak punya ide, berarti kita resikonya harus motong sehari gitu ya, udah harus beli pakan kita, terus itu walaupun dikasih pakan juga nggak ada faedahnya, soalnya beratnya itu tetap aja, soalnya ayam udah stres ya. Nah saya ada ide untuk jualan di pasar gitu ya, karena di pasar saya udah tahu seluk-beluknya, anak-anak pedagang udah kenal semua, jadi saya ada ide untuk langsung ngeteng turun sendiri lah, turun tangan sendiri ya, gimana rasanya pedagang, keluh kesahnya, nyari pelanggan ya, apalagi ya udah turun ke pasar tahu pembeli itu mana yang rewel, mana yang gimana lah, banyak mulut gitu lah, nawarnya minta ampun nah gitu. Nah, terus saya pertama di pasar itu nyari dulu tempat buat meja yang mungkin ukuran 1 meter lah, lebih 1 meter 20 mungkin, itu ke 70 lebar 70 gitu. Jadi karena saya dagang kaki 5 di pasar ya, pasar subuh tuh namanya, jadi ke teman saya yang bisa nyediain tempat, nyari tempat ya, karena kita udah paham di pasar, udah pada kenal, jadi saya gampang gitu. Nggak ada katanya, biasalah gitu ya, mungkin bayar berapa gitu, terus distribusi per hari untuk uang keamanan, untuk uang pembersihan gitu, kita kan harus dipatuhi. Nah, terus udah punya tempat, nah saya bikin meja ya, untuk ayam. Terus saya beli kiloan kayak talenan itu, yang kebanyakan itu dari pohon asam itu, kalau nggak pohon nangka, pohon asam itu yang dibikin talenan itu, yang bundar gitu ya. Nah, terus saya beli golok ke tukangnya, mesen gitu ya, golok ayam gitu, kayak orang-orang gitu. Nah, udah siap itu, nah pertama dagang itu saya ada sisa ayam 10 ekor yang tadi dibagiin sama anak-anak itu pedagang itu ya, yang nyalur gitu. Jadi saya tuh pertama dagang itu 10 ekor, setengah 4 itu udah motong lah, karena sedikit demi sedikit saya
suka ngebantuin anak-anak motong, terus ngebersihin ayam, nggak pakai mesin, bidon mesin ya istilahnya mesin. Kalau pakai mesin kan yang paketnya misalkan dari 175 ekor lah, istilahnya 50 ekor harus sudah pakai mesin, soalnya waktu nggak kekejar kalau ayam itu. Kalau kita ketinggalan langganan kan pasti itu ngomel lah kalau ketinggalan waktu itu ya. Jadi jam pasnya itu harus sudah standby di tempat gitu ya. Jadi langganan pada udah ada yang mesen ati kan, ati ampela itu disetelkan dulu, disetel, ada yang mau dikilo ada, terus yang mesen ceker, terus kepala ya kayak sayap gitu. Nah, itunya. Terus saya itu motong, udah beres. Biasanya kalau nggak salat di masjid kaum agung tuh Cianjur, Masjid Agung, saya salat di rumah. Sehabis salat di rumah, udah kalau ada masjid beres-beres, udah tinggal pergi ke pasar, apa mau kita dikantongin pakai karung apa gimana lah gitu ya. Ya kalau banyak otomatis sudah pasti pakai karung. Nah, kalau untuk kendaraan transportasi, nah, transportnya itu saya udah ngoling tukang ojek gitu, ojek teman juga. Nanti jam segini kamu harus di sini, nanti mungkin berapa satu balik ke pasar, mungkin dulu berapa waktu itu, waktu mungkin 2000 lah kalau nggak salah, 2000 apa 1500 waktu saya dagang gitu ya. Nah, terus nanti baliknya gampang gitu lah, kan siang gitu. Nah terus saya juga jadi ngebandar itu kan ya istilahnya penyalur teman. Nah terus mobil juga saya pakai mobil teman, mobil orang ya. Jadi nyewa per hari langsung bayar gitu. Terus keramba pun juga saya pakai keramba bambu, dari bambu itu ya, dan bambu sama pakai kayu itu, nggak pakai kayak orang pakai plastik itu yang buatan Itali itu enggak. Saya kan tahapnya masih tahap belajar ya, kesininya ya, jadi nyalur juga nambah itu ya, misalnya jadi nambah banyak gitu istilahnya, ekorannya sampai kadang-kadang 400 ya gitu. Apalagi kalau musim marema, nah saya sampai 2 hari 2 malam itu nggak bisa tidur, soalnya untuk tanggung jawab pedagang yang kalau mau menghadapi istilah, kalau bisa dibilang orang Jawa Barat tuh munggah mungkin ya, orang Sunda tuh munggahan ya. Dari hari biasa 5 kintal apa 6 kintal sampai 7 kintal. Nah hari munggah itu untuk marema itu ya, hari motong sampai saya ngedeo itu 3 ton, kadang-kadang 2 ton gitu ya. Apa nama, kalau 2 musim itu musim Ramadan ya, kalau mau Ramadan terus mau lebaran. Nah nanti kesambung lagi datangnya Idul Adha ya, bisa disebut lebaran haji itu ya. Itu omset nggak kurang dari 2 ton 3 ton itu, soalnya yang biasa pakai 1 kintal hari itu 1 kintal 1 ton setengah 1 ton. Cuman kita ya gimana kita ngurusnya, kalau kita sanggup dia ngelayanin dia ya kasih, kalau yang enggak ya gimana. Nah, itu udah lumrah, kalau ke bos mah itu mati 1 bon, biasanya mati 1 bon ya. Jadi yang kemarin istilahnya dikasih ngutang ya, besok apa mau ngambil barang lagi yang kemarin bayar kita ngambil DO lagi, kecuali ayam lagi kagak ada lagi mahal. Nah itu juga diatur, biasanya dia pakai per hari pakai 100 ekor ya, sekitar 1 kintal 70-an, itu dikurangan paling dikasih 75 ekor, jadi kurangannya ya berapa persen gitulah gitu. Jadi untuk orang lain asal kebagi, soalnya ayam apalagi sekarang uangnya gede gitu ya ayam itu. Nah itu pengalaman dulu ya sebelum kesini. Jadi pengalaman dagang itu sampai saya neteng daging ayam itu turun sendiri, dari mulai motong ya, dari mulai ngedeo ayam sampai nyebarin nyalur sampai ke anak-anak itu ya, nimbangin ya, buat yang kerja sebenarnya paling 1 orang lah atau 2 orang gitu yang kerja.
sisanya itu dipotong saya sendiri. Saya kalau di Indo ya jam 3 itu udah jelas pasti udah bangun, itu udah nyalahin semawar ya, mendidihin air itu kan buat ngerebus ayam itu. Tapi kalau itu juga harus punya ilmunya. Kalau kalau apa kalau sembrono ya nyelubnya itu ya ayam bisa berantakan, nggak bisa dijual nantinya pada cowok itu dagingnya itu ya. Apa juga kan harus kita paham, harus kita punya ilmunya gitulah. Kalau apa-apa juga kan kita punya ilmu apa-apa, jadi istilahnya nggak dibarat dibawa kata orang tua lah ya, istilahnya nggak berat disakuin, nggak berat digendong, enggak itu kalau udah punya ilmunya itu. Jadi mulai dagang di pasar itu ya alhamdulillah hari demi hari bertambah, minggu demi minggu bertambah. Asalnya 10 ekor pertama dagang, besoknya jadi 12 ekor gitu, besoknya lagi jadi 14 ekor gitu, jadi sedikit demi sedikit itu. Saya sampai waktu itu mungkin sampai 40 ekor 50 ekor lah habis ngeteng gitu ya. Ya sama anak-anak sama gitu ya, jadi kita saling. Apalagi kalau kita ada perlu udah jam 10 siang nih, kita ada perlu udah kira-kira ada daging 5 kilo 4 kilo tuh dilempar aja sama anak-anak, dititipin apa gimana nanti hitungannya gitu kalau sama-sama pedagang itu. Soalnya harus tahu dari nyembelih ayamnya, membagi-bagi ayamnya, mungkin aturan kaki seprapat berapa biji, apa itu sayap seprapat berapa biji, terus kepala seprapat berapa biji, apa setengah kilo berapa biji, tinggal kitanya aja. Jadi tiap hari kan udah nggak salah lagi ya. Kayak yang beli misalkan untuk hajatan, misalkan ada yang borong 10 kilo apa 15 kilo, jadi dari 1 kilo katanya bikin 12 potong lah gitu ya. Itu kan udah jelas gitu, jadi kita ngaturnya itu udah pas gitu. Jadi 1 kilo 12 potong itu udah pas, jadi sama, nggak bakalan agak ini, soalnya kita udah punya aturan gitu ya. Nah gitu. Nah itulah pengalaman saya dagang ayam ya di pasar induk dulu. Mungkin kalau tahu yang lihat video saya mungkin ketawa juga, karena saya masih di Timur Tengah, belum pada pulang ya. Insya Allah untuk kedepannya ada umur, ada rezeki, ada milik, mungkin saya juga turun lagi ke ayam ya di pasar. Insya Allah mungkin temu teman-teman lagi. Tapi kalau saya lagi pulang, saya nggak jauh dari pasar. Kadang-kadang tiap hari saya ke pasar main gitu. Cuman saya nggak turun dagang, paling ngobrol pengalaman di sini ya, istilahnya sama teman-teman ya, sambil guyon gitulah. Karena saya nggak mau jauh dari teman-teman gitu. Tuh. Paling ditanya kapan diem di Indonesia, katanya kayak dulu lagi ya. Insya Allah nanti, sekarang belum waktunya karena saya masih istilahnya nyari modal gitu. Insya Allah untuk kedepannya mungkin saya ternak, mungkin saya ngebandar lagi, itu aja jawabnya gitu. Ya alhamdulillah berkat teman-teman juga semuanya ya. Di Indo saya nggak ada istilahnya, nggak kemana-kemana saya melangkah. Kalau untuk diri saya yang masuk, karena saya nggak pernah ngerugiin orang apa istilahnya, apalagi untuk nipu temen gitu ya. Jadi ya alhamdulillah, kalaupun saya datang ke pasar juga istilahnya lah diaku warga pasar induk, apalagi sama apa pengamanannya itu yang disebutnya satpam itu, saya semua hampir kenal semua, apalagi yang dulu mah. Tapi mungkin kalau yang baru-baru ini mah saya juga nggak seberapa kenal, soalnya kan dia mungkin yang kerjanya kan gantian gitu ya, istilahnya ada yang keluar ada yang enggak. Walaupun itu dari pihak keamanan, insya Allah saya tahu. Halo, ayo madam Said nem. Oke basta atin hak benjim dah mabad malay lakasan tuba. Oke aneh sani
sambil istirahat itu, sambil ya beginilah, mungkin minum sahi gitu, apa adanya aja ya. Jadi barusan itu majikan udah jelas ngebel nanti, tadinya soal anaknya diambil sama saya tadi jam 9 paling. Jadi nanti udah nyuruh nganterin itu jam 2 malam, itu bukan jam 2 siang, jam 2 malam itu saya masih kelayaban di luar sana. Ya gimana lagi, kita bersabar aja, terima dengan apa, lapang dada, karena kita di sini ada digaji ya istilahnya. Jadi ya cuman kita berdoa aja biar diselamatkan, disehatkan gitu. Biar nanti kita pulang ke Indonesia mungkin punya modal sedikit ya, kumpul sama keluarga, anak istri, sanak saudara, alhamdulillah gitu ya. Itu mungkin juga semua TKI, TKL atau TKW nya yang diharapkan itu juga mungkin semua mengharapkan begitu ya. Insya Allah kita semua untuk para TKI, TKW, TKL semoga sukses selalu, kerjanya semangat, disiplin ya. Ya untuk yang menonton video ini mungkin ada manfaatnya sedikit demi sedikit, pengalaman yang saya ceritakan ya. Ya karena saya masih ada tugas, mungkin lain waktu dan kesempatan kita bisa bertemu lagi. Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share, bagikan ke semua teman Anda dimanapun Anda berada ya, untuk berlangganan di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.